Bakal calon Presiden Anies Baswedan mulai keras mengkritik pemerintah dengan sejumlah isu, mulai dari soal kesenjangan pertumbuhan, subsidi kendaraan listrik, hingga soal penerapan demokrasi di Indonesia saat ini. Lalu mampukah kritik keras sang penantang ini menaikkan elektabilitasnya jelang masa pendaftaran? Atau bagaimana keterkaitan antara kritik dan juga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hari ini? Dan untuk menganalisanya, sudah bergabung bersama kami di studio Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan, terima kasih. Malam, Bram. Oke, ini menarik ya. Sebetulnya kalau kami catat kemudian ada beberapa isu yang kemudian disinggung Anies kemarin. Tapi salah satunya adalah soal kendaraan listrik yang kemudian langsung dikomentari oleh sejumlah menteri. Pak Agus Gumiwang, kemudian Menko Luhut ini langsung berkomentar. Artinya berhasilkah kritik ini mendapat respon publik begitu? Ya, minimal berhasil menarik perhatian para pejabat. Oke. Ya. Dan kalau misalnya kita cek mengapa Anies Baswedan mengajukan kritik tersebut, menurut saya lepas dari persoalan teknokratiknya, tetapi kita bisa melihat reasoningnya, mengapa kemudian Anies Baswedan makin kencang mengkritik pemerintah. Karena memang ada hubungan antara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dengan elektabilitas para capres. Yeah. Nah, ketika approval rating presiden naik, itu umumnya menekan elektabilitas Anies Baswedan. Karena kebetulan Mas Anies ini kan diposisikan atau dikesankan sebagai capres antitesa. Oposisi ya, begitu oposisi. ya? Jadi ketika misalnya approval rating presiden turun, maka yang dicari adalah figur capres yang berbeda secara alternatif dengan pemerintah, dan itu adalah Anies Baswedan. Akhirnya seberapa itu bisa efektif begitu? Maksud saya begini, ketika hari ini kepuasannya cukup tinggi, apalagi kemudian survei indikator mengatakan di kisaran 70, kalau tidak 78%. 78 ya. Ini akan diperlihatkan juga grafis yang sudah disiapkan oleh teman-teman KPT terkait dengan hasil riset tersebut. Tapi artinya seberapa akhirnya bisa merubah angka yang dominan itu tadi dengan kritik seperti ini? Nah, saya belum punya survei terakhir dari Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan hasilnya lebih tinggi lagi approval rating Pak Jokowi, 82% menurut LSI ya. Data saya 78,5%. Tapi poin saya, kan tidak ada pilihan lain buat Anies Baswedan, masa menyerah dengan asumsi 82% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden. Maka dalam pidatonya kemarin, Mas Anies mengajukan sejumlah catatan yang masih menurut Mas Anies rapot merahnya pemerintah. Satu dari sisi demokrasi. Tapi mungkin demokrasi tidak terlalu banyak menarik perhatian publik ya. Walaupun kemudian isu presiden cawe-cawe kan seminggu ini lagi rame begitu, Mas. Tetapi kan kita belum tahu efeknya ya. Apakah masyarakat peduli terhadap isu itu. Nah, umumnya kalau kita lihat dari data survei, masyarakat itu lebih peduli pada isu-isu ekonomi. Nah, makanya kemudian masuklah kritik lain selain demokrasi, yaitu berkaitan dengan masalah subsidi kendaraan listrik. Nah, menurut saya lepas dari soal ada efek atau tidak secara elektoral, kritik Mas Anies ini perlu dicermati oleh para pengambil kebijakan. Karena secara umum, ya saya bukan ahli kendaraan listrik, tapi secara umum bisa dipahami. Maksud saya begini, kalau misalnya subsidi diberikan kepada kendaraan umum berbasis listrik, itu kan yang memakai jauh lebih banyak, termasuk masyarakat kelas menengah atas. Mereka bisa dipaksa untuk menggunakan public transportation kalau misalnya public transportation-nya tadi menggunakan subsidi listrik. Nah, tetapi kalau misalnya yang menggunakan adalah kendaraan pribadi, kan secara umum kita bisa mempertanyakan siapa yang memakai subsidi tersebut. Kalau dikatakan bukan yang berhak menerima katanya begitu. Jadi secara umum sebenarnya kita bisa mengerti. Lagi-lagi saya harus disclaimer, saya bukan ahli. Dan kita perlu mendengar juga. Tapi kemudian dengan statement Anies Baswedan itu artinya membuka celah ruang diskursus masyarakat begitu untuk kemudian jangan-jangan memang selama ini ada kesalahan kebijakan begitu dari angka yang cukup tinggi ya 78,5 begitu. Jadi setidaknya kan kritikan Mas Anies ini membuka diskusi publik atas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan menurut saya bagus. Jadi kita dipaksa untuk memikirkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tepat atau tidak tepat. Dan kalau misalnya ada yang tidak tepat, pemerintah juga harus lebih terbuka untuk mendengar aspirasi publik. Ya. Ini kan satu kebijakan, satu kritik yang menarik. Justru kita menunggu perdebatan semacam ini. Tapi kenapa terlalu lama, Heri? Apakah dia melihat kemudian ini menjadi momentum yang pas ketika semua calon sedang bermunculan ini kemudian untuk
ada diskusi soal ide, gagasan begitu? Nah, saya tidak tahu ya kenapa terlalu lama untuk menunggu. Tapi menurut saya sih kita harus lebih cepat untuk menarik diskusi terkait dengan capres ini, bukan pada urusan yang bersifat gimmick, apakah capres makan di pinggir jalan, apakah capres salaman sama pendukungnya, itu menurut saya udah lewat lah. Kita perlu menarik diskusi pada isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan teknokratik. Jadi jangan dibawa pada persoalan politik identitas, jangan dibawa pada persoalan latar belakang agama atau etnik. Itu isu primordial, itu isu abad pertengahan, itu isu abad zaman batu. Sekarang kita masuk pada perdebatan teknokratik berkaitan dengan proposal kebijakan apa yang ditawarkan oleh setiap capres. Dan Anies dalam posisi mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena dia diposisikan sebagai capres yang tanda kutip ya berbeda aspirasinya dengan incumbent atau dengan pemerintah sekarang karena atau dengan all president man yang sudah muncul ya begitu ya. Nah, bahwa kemudian kebijakan tersebut bisa menurunkan public trust terhadap pemerintah kita tidak tahu, tapi paling tidak kalau misalnya public trust itu turun, kan Anies mungkin bisa berharap elektabilitasnya naik. Dan menurut saya itu wajar kalau itu bagaimanapun kan dia berhadapan dengan situasi 78,5% masyarakat puas. Dan kalau misalnya dia tidak mengkritik kebijakan pemerintah, mungkin kepuasan akan naik terus dan itu akan membahayakan merugikan juga. Tapi lepas dari motivasi elektoral itu, menurut saya nggak apa-apa Mas Anies membuka perdebatan publik berkaitan dengan isu ini. Dan isu ini jangan lupa Bram, ini berkaitan dengan anak muda. Jadi survei indikator 2021 menemukan perubahan iklim dan lingkungan hidup adalah isu yang paling dianggap penting oleh anak muda. 4.040 responden, anak muda yang menjadi responden kami. Mungkin buat masyarakat secara umum isu lingkungan hidup, ya, isu emisi karbon nggak terlalu menarik. Ya? Tapi anak muda 35 tahun ke bawah itu isu yang sangat relatable. Artinya seberapa bahasanya kemakan begitu dengan target pasar, terutama kalau Anda katakan ada anak muda, ada yang kemudian pemilih dengan rentang umur yang lebih tinggi misalkan. Lagi-lagi pertanyaan Bram berkaitan dengan data yang saya belum punya. Jadi karena belum bisa kita menilai beberapa. Saya nggak mungkin menjawab dengan spekulasi, ya, karena bagaimanapun saya harus punya datanya. Tetapi kalau Anda tanya apakah isu lingkungan berkaitan sama anak muda, saya punya datanya. Tapi dan itu kalau misalkan melihat pola yang sebelum-sebelumnya ketika ada isu yang berkembang terus kemudian dilakukan survei, akankah kemudian akan merubah cukup banyak begitu? Nah, yang kalau dari pola sebelumnya Bram, itu yang berkaitan dengan inflasi. Jadi kalau jadi kepuasan publik itu kalau dikorelasikan dengan banyak variabel, itu yang paling kuat skor korelasinya itu adalah persepsi terhadap kondisi ekonomi sosiotropik. Nah pertanyaannya, ekonomi itu kan banyak variabelnya. Variabel apa yang paling berkaitan secara positif dengan peningkatan approval rating? Ternyata inflasi. Jadi kita punya data paralel, dan ini bukan hanya zaman Pak Jokowi, dari zaman Ibu Mega kita punya datanya, 2003 kita punya data tracking terus, itu ketika inflasi naik, itu persepsi publik buruk. Dan kemudian memukul approval rating siapapun presiden. Simple. Rasionalisasinya. Kalau inflasi naik, otomatis kan harga-harga barang naik. Dan mereka mempersepsi ekonomi gelap dan mereka menyalahkan pemerintah kan. Tapi sebaliknya, kalau inflasi turun, ya, kemudian mereka mempersepsi ekonomi baik-baik saja. Daya dan beli bisa. Persis. Nah, pertanyaan saya adalah kebijakan Anies ini, bukan kebijakan, kritik terhadap kebijakan Anies ini berkaitan langsung dengan inflasi atau tidak? Kalau Anda tanya ke saya sekarang, sepertinya agak berat mengaitkan kendaraan listrik sama inflasi. Karena nggak langsung berkaitan. Dan tapi kalau kemudian melihat anak muda yang cukup cenderung dengan isu itu akan bagaimana Anda melihat? Makanya kita harus tunggu lebih sabar. Kita cek apakah anak muda tertarik. Nah untuk melihat seberapa tertarik, kita harus tanya dulu. Anak muda ini ataupun pemilih secara umum tahu atau tidak kritikan Anies terhadap subsidi kendaraan listrik. Karena orang nggak mungkin punya efek kalau tahu aja enggak. Jadi kita harus tanya dulu, tahu atau tidak Anies menyampaikan kritik masalah ini. Setelah kemudian tahu, kita tanya lagi, bagi mereka yang tahu, percaya atau tidak percaya kritikan Anies ini misalnya make sense atau tidak make sense, rasional atau tidak masuk akal. Kalau misalnya
tahu tetapi tidak percaya, ya efeknya pasti kecil. Tapi kalau dia tahu dan percaya kritikan ini rasional, legitimate, dan karenanya pemerintah harus merevisi, itu tentu punya efek bagus. Membuka ruang diskusi tadi yang seperti bilang. Oke. Dan punya efek elektoral. Kalau misalnya dia tahu dan percaya kritikan Anies masuk akal, itu pasti otomatis punya kontribusi elektoral terhadap Tapi Anies apakah Baswedan. mungkin kemudian ketika mereka, para responden itu mengetahui soal isu itu, mengetahui bahwa ada alasan rasional, tapi tingkat kepuasan pemerintah misalkan tidak berubah atau sangat turunnya kecil? Bisa gitu? jadi lagi-lagi ini Belum dilakukan. Bukan itu. Opini publik itu kompleks. Oke. Kepuasan publik terhadap pemerintah, kemudian elektabilitas, itu variabelnya bukan hanya satu saja, bukan hanya berkaitan dengan tahu atau tidak tahu kritikan Anies berkaitan dengan subsidi kendaraan listrik. Itu kompleks. Misalnya orang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, salah satu variabel penjelasnya adalah efek partisan. Kalau dia memilih Pak Jokowi, apalagi sejak 2014, apapun yang dilakukan Pak Jokowi, bener aja. Ada Ini juga yang loyal begitu. atau tidak berarti artinya ya? Efek partisan. Oke. Ya, ada yang begitu. Kemudian ada juga karena efek demografi, kesamaan etnik, kesamaan agama. Jadi saya sudah berkecimpung dalam survei opini publik sejak tahun 99. Dan sampai sekarang saya sulit untuk memahami betapa opini publik itu sangat kompleks. Membaca kompleksitas Persis. begitu ya? Jadi sampai sekarang pun saya harus rendah hati untuk mengatakan banyak misteri yang belum terpecahkan dalam memahami perilaku opini publik. Baik, Mas Burhan, terakhir singkat saja, apakah kemudian dengan posisi yang semakin oposisi, semakin berseberangan dengan pemerintah, wakil Anies nanti harus kriteria yang juga sama, atau kemudian kriteria yang mungkin dekat atau menjadi bagian dari pemerintah? Nah, ini pertanyaan menarik dari Bram ya. Saya termasuk orang yang berpendapat sebaiknya figur dari Anies itu bukan berasal dari ceruk yang sama, ceruk perubahan. Meskipun tidak bukan harus berasal oposisi. dari, ya, meskipun bukan berasal dari kubu pemerintah, tapi minimal orang yang dianggap atau bisa diterima oleh kelompok pendukung Jokowi. Karena kalau mengharapkan dari sisi kelompok pro perubahan, data per hari ini ya kurang lebih sekitar 20%. Itu kan terlalu kecil, nggak cukup untuk mengantarkan Anies menang. 50% Persis. itu. Ya. Tapi kalau misalnya Anies menggandeng figur yang bisa diterima oleh pendukung Pak Jokowi, meskipun tidak harus berada dari lingkaran kekuasaan, paling tidak Anies berharap mendapatkan tambahan suara. Nah, kalau misalnya dia mengambil dari ceruk perubahan, sementara Anies sudah mewakili itu kan artinya terjadi overlapping antara pendukung Anies dengan pendukung bakal cawapresnya. Harus Akhirnya, yang menutupi begitu ya? Kalau menurut saya, tetapi lagi-lagi kan mungkin soal chemistry ya. Saya tahu mungkin pendapat saya ini kurang begitu menyenangkan buat Partai Demokrat ya, karena mereka berharap adalah figur dari ketua umumnya yang berasal dari kelompok pro perubahan juga. Tetapi kalau misalnya itu yang terjadi, ya hanya memperebutkan 20% masyarakat yang tidak puas terhadap Pak Jokowi. Dan itu jauh dari cukup untuk bisa memenangkan Anies ya. Berarti ini mungkin bisa menjadi pandangan yang menjadi masukan juga untuk pihak perubahan begitu ya. Meskipun tentu kalau Nasdem mungkin saya merasa Nasdem bisa relatable dengan usulan saya. Karena Nasdem kan mungkin berharapnya cawapresnya itu bukan dari Demokrat, bukan dari Nasdem, bukan juga dari PKS. Bahkan mungkin alternatifnya ini tadi. Tapi lagi-lagi nih isu yang pasti akan menarik dan akan didiskusikan secara panas di internal koalisi perubahan. Oke, kita lihat seperti apa dan kami tunggu kalau ada rilisnya terkait dengan kritik ini tentunya. Mas Burhanuddin, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung dan memberikan insight di kanal Pemilu Terpercaya.